Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wika Ayu Septian, NPM 19110210023 dari Universitas Lampung jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini, saya ingin membuat video tutorial mengenai estimasi regresi linear berganda dan uji asumsi klasik beserta cara menginterpretasikannya sebagai tugas dari praktikum mata kuliah Ekonometrik 1 kelas A dengan dosen pengampu Ibu Asih Murwiati SEME. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video tutorial berikut ini. Langkah pertama, kita harus membuka terlebih dahulu software Stata yang sudah terinstall di laptop. Di sini saya menggunakan software Stata 16. Saya buka terlebih dahulu software Statanya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terlihat ada berbagai macam menu utama di software Stata yang terletak di sisi kiri atas. Ada menu File, menu Edit, menu Data, menu Grafik, menu Statistik, menu User, menu Window, dan juga ada menu Help. Ini Stata Announcement bisa kita abaikan saja, kita close. Nah, selain itu, ada juga menu Comment dan juga Do File untuk mengetikkan perintah kita di Stata. Jadi kita bisa menjalankan perintah melalui menu Comment di bawah sini atau menggunakan menu Do File seperti ini tampilan menu Do File. Saya geserkan ke sisi sebelah kanan agar nantinya sisi sebelah kiri terlihat. Di sini saya ingin menggunakan menjalankan perintahnya menggunakan menu Do File. Jadi saya akan mengetikkan perintah di Stata menggunakan menu Do File di sini. Nah, untuk melakukan regresi dan uji asumsi klasik di Stata 16, pertama kita masukkan terlebih dahulu data yang ingin dianalisis. Di sini, saya ingin menganalisis bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Yang dimana ini merupakan judul dari tugas akhir mini skripsi saya di mata kuliah ini. Data yang saya gunakan adalah data kemiskinan, data PDRB, data IPM, dan juga data inflasi. Data yang saya gunakan ini merupakan data sekunder yang saya ambil dari BPS dengan jenis data time series atau runtut waktu. Di sini yang menjadi variabel dependent atau variabel Y-nya yaitu kemiskinan, dan variabel independent atau variabel X-nya itu ada X1 yaitu PDRB, X2 IPM, dan X3-nya yaitu inflasi. Nah, lalu untuk menjalankan perintah di Stata, kita bisa mengetikkan perintahnya di comment di bawah sini teman-teman, atau juga di Do File-nya, seperti ini. Di sini saya ingin mengetikkan perintahnya di menu Do File saja. Kita ketikkan terlebih dahulu, kita tekan saja seperti ini, kemudian langsung kita ketikkan perintahnya. Pertama kita ketikkan clear, kemudian kita enter untuk langkah selanjutnya. Kemudian kita ketikkan set more off. Kemudian kita enter lagi untuk langkah selanjutnya. Kita ketikkan capture log close. Nah, jadi sebelum melakukan perintah regresi atau mengimport data dan lain sebagainya, pertama kita ketikkan 3 ini terlebih dahulu. Bisa agar kita dapat mengawali perintah di Stata ini. Kemudian kita bisa blok, kemudian kita runningkan. Teman-teman bisa bloknya satu-satu atau sekaligus seperti saya ini. Di sini saya ingin sekaligus, kemudian saya running. Nah, maka di sisi sebelah kiri akan terlihat muncul apa yang kita ketikkan di menu Do File, yaitu ada clear, ada set more off, kemudian ada capture log close. Kemudian kita enter untuk langkah selanjutnya. Di sini kita bisa memberi jeda antara perintah yang awal ke perintah-perintah selanjutnya. Jedanya bebas teman-teman, bisa 1 atau 2, itu tidak berpengaruh. Tidak dikasih jeda juga tidak apa-apa. Di sini saya ingin memberi jedanya 1 saja, agar tidak terlihat menumpuk perintah yang ada di menu Do File ini. Nah, langkah selanjutnya kita ketikkan global data 1, kemudian D.2 garis miring praktikum_stata
garis miring raw underscore data. Nah, karena saya menyimpannya di local D, kemudian di folder praktikum underscore stata, dan di dalam folder raw underscore data, maka saya tuliskan demikian. Jadi penulisan perintah ini sesuai dengan di mana kita menyimpan data kita. Kemudian saya blok, saya running, maka akan muncul seperti ini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu global data 2 D titik garis miring praktikum underscore stata garis miring final underscore data. Kemudian kita enter. Langkah selanjutnya kita ketikkan global outputnya. Kita ketik global output, kemudian D titik 2 garis miring praktikum underscore stata garis miring output. Nah, jadi sebelum teman-teman ingin melakukan perintah di stata atau ingin menggunakan software stata, teman-teman bisa membuat terlebih dahulu folder-folder untuk meletakkan hasil-hasil dari stata ini tadi. Seperti saya ini, sebelumnya saya sudah membuat folder raw data, final data, dan output. Jadi penulisan perintah ini sesuai dengan di mana teman-teman menyimpannya, kemudian di dalam folder apa. Kita bisa running. Tadi global data 1 sudah saya running, selanjutnya saya running global data 2 dan global outputnya. Nah, maka di sisi sebelah kiri akan terlihat langkah-langkah yang sudah kita jalankan. Itu ada global data 1, global data 2, dan global outputnya. Langkah selanjutnya, kita enter, kita kasih jeda. Langkah selanjutnya kita akan melakukan log using terhadap folder output. Jadi kita ketikkan log using simbol $, kemudian kita ketikkan output garis miring log file ini skripsi titik doc, text replace. Nah, penulisan perintah di log using ini tergantung teman-teman ingin menyimpannya dengan nama apa log filenya ini. Jadi log using ini nantinya akan menghasilkan atau menunjukkan log file hasil dari stata dalam bentuk Word, yang dimana nanti saya akan meletaknya dalam folder output yang sudah saya siapkan sebelumnya, kemudian dengan nama filenya yaitu log file mini skripsi. Kita bisa blok, kemudian kita running. Nah, maka di sisi sebelah kiri akan terlihat log ini akan tersimpan dalam local D, di dalam folder praktikum underscore stata, kemudian di dalam folder output dengan nama log file mini skripsi. Kemudian tipenya yaitu teks atau dalam bentuk Word. Kemudian juga di sini menunjukkan waktu kita menjalankan perintah di stata ini atau melakukan estimasi regresinya dalam waktu ini. Kita enter, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita beri jeda. Nah, kemudian saya ingin memasukkan data yang ingin saya analisis. Caranya saya ketikkan lagi perintah di menu komen. Seperti ini. Saya ketikkan import Excel. Saya tuliskan import Excel karena data yang ingin saya masukkan dalam bentuk Excel, maka saya tuliskan demikian, yaitu import Excel, kemudian using D.2 garis miring praktikum underscore stata garis miring raw underscore data garis miring mini skripsi underscore sumbar titik xlsx, first row clear. Nah, penulisan perintah ini juga sesuai dengan tempat menyimpannya, teman-teman. Jadi, data saya ini dalam bentuk Excel, yang dimana saya simpan di local D, dalam folder praktikum underscore stata, di dalam folder raw underscore data, kemudian data saya namai filenya yaitu miniskripsi underscore sumbar, kemudian kita first row clearkan. Kita blok, kita
running. Nah, maka secara otomatis data yang saya sudah siapkan dalam bentuk Excel tadi sudah masuk ke dalam software Stata ini, teman-teman. Yang dimana variansnya berjumlah 5, kemudian jumlah observasinya sebanyak 21 observasi. Jadi penulisan ini, pengimportan data ini sesuai dengan di mana teman-teman menyimpannya, kemudian dengan nama apa dan di dalam folder apa. Next, ke langkah selanjutnya. Kita bisa melihat data kita sudah tersedia di Stata atau belum. Caranya kita ketikkan browse atau bisa juga dengan browser. Namun di sini saya ketikkan browse saja. Kemudian saya blok, saya running. Nanti akan muncul tabel data kita. Nah, seperti ini. Nah, ini data saya. Itu ada variabel tahun antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Kemudian ada variabel Y-nya, yaitu variabel kemiskinan. Kemudian ada variabel X1, yaitu PDRB. Ada variabel X2, yaitu IPM. Dan juga ada variabel X3-nya, yaitu inflasi. Kita bisa close. Artinya, data kita kan sudah masuk, ini sudah tersedia. Jadi, kita bisa close untuk langkah selanjutnya. Nah, sebelum itu, di sisi sebelah kanan juga akan bertambah variabel-variabel yang sudah kita masukkan tadi, yang ada di data Excel yang sudah saya masukkan di dalam software Stata ini. Yaitu ada variabel tahun, kemiskinan, PDRB, IPM, dan juga inflasi. Jadi teman-teman, untuk menjalankan perintah di Stata, yaitu untuk mengetikkan di komen atau di menu do file-nya, kita bisa menyesuaikan pengetikannya. Apabila di dalam variabel ini menggunakan huruf kecil, maka teman-teman juga harus mengetikkan di menu komen atau menu do file-nya dalam huruf kecil. Apabila awal kalimatnya menggunakan huruf kapital, maka di menu komennya juga harus menggunakan huruf kapital. Karena apa? Karena jika tidak sama, nanti Stata tidak akan menemukan langkahnya atau tidak akan terbaca oleh Stata. Nanti langkahnya ini akan menjadi warna merah. Artinya tidak ditemukan variabelnya. Jadi harus menyesuaikan menggunakan huruf kecil atau menggunakan huruf besar. Lanjut, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita enter, kemudian kita beri jeda. Setelah data yang sudah kita masukkan, karena data yang saya gunakan menggunakan satuan yang berbeda, di mana variabel PDRB-nya menggunakan satuan rupiah dan variabel kemiskinan, IPM, serta inflasi menggunakan satuan persen, maka model analisis regresi yang saya gunakan merupakan model semi-log atau line log, di mana variabel kemiskinan, IPM, dan inflasi dalam bentuk linier, sedangkan variabel PDRB-nya dalam bentuk log atau len. Maka sebelum saya melakukan regresi, terlebih dahulu saya akan mentransformasi variabel PDRB menjadi logaritma natural atau len, atau bisa juga disebut dengan log tadi. Caranya yaitu kita ketikkan perintah di do file ini. Kita ketikkan gen, bisa juga dengan generate, namun di sini saya menggunakan gen saja. Kemudian kita tuliskan len, bisa len atau bisa juga log. Nah, tadi kan saya ingin mentransformasi variabel PDRB, maka saya ketikkan di sini variabel PDRB atau variabel yang ingin ditransformasi. Kemudian sama dengan tanpa spasi. Lalu kita ketikkan len lagi dalam kurung PDRB tutup kurung. Nah, kita bisa blok, kemudian kita running. Nah, maka secara otomatis di sisi sebelah kiri, di sisi sebelah kanan akan bertambah variabel baru, yaitu variabel len PDRB. Kita kembalikan. Nah, bisa kita enter, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk melihat apakah data untuk len PDRB sudah ada atau belum, kita bisa mengetikkan browse lagi, teman-teman. Kita blok, kemudian kita running. Nah, terlihat di sini bahwa variabel len PDRB sudah terlihat angka-angkanya dari 2000 sampai dengan tahun 2020. Maka kita close, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita enter, kita beri jeda.
Langkah selanjutnya kita save data yang sudah kita import tadi, ketikkan di menu komen seperti ini teman-teman. Save simbol dolar, kemudian data 1, garis miring, mini skripsi underscore sumbar, koma, replace. Kita blok, kemudian kita running. Nah, maka data yang kita import tadi akan tersimpan di dalam stata ini atau di folder-folder yang sudah kita siapkan tadi dalam bentuk final data, yaitu dalam bentuk filenya DTA. Kemudian kita enter, kita use simbol dolar lagi, data 1, garis miring, mini skripsi underscore sumbar, koma, clear. Kita blok, kemudian kita running. Nah, maka file yang sudah kita import tadi akan secara otomatis tersimpan di folder-folder yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita enter, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah data yang sudah tersimpan dalam bentuk DTA, baru kita bisa melakukan estimasi regresinya. Caranya seperti tadi, kita ketikkan saja perintahnya di menu komen atau menu do file ini. Kita ketikkan reg, bisa juga dengan mengetikkan regress, namun di sini saya ketikkan reg saja, kemudian diikuti dengan variabel y-nya. Tadi kan variabel y saya yaitu kemiskinan, maka saya ketikkan di sini kemiskinan, kemudian diikuti dengan variabel x-nya, yaitu ada variabel x1 PDRB, tapi tadi kan PDRB-nya sudah kita transformasi, maka kita tuliskan transformasinya yaitu len PDRB, kemudian x2-nya yaitu IPM, dan x3-nya yaitu inflasi. Kita blok, kemudian kita running. Kita tunggu hasil output dari regresinya. Bisa kita geser agar nantinya output regresi dapat terlihat dengan jelas. Nah, seperti ini hasil dari estimasi regresi atau output regresinya. Terlihat bahwa dalam output regresi ini terdiri dari ada model residual, kemudian ada SS, ada DF, ada MS, kemudian ada number of observation atau jumlah observasinya yaitu sebanyak 21 observasi. Juga ada F hitung atau F statistiknya dengan degree of freedom-nya 3 dan 17 sebesar 43,90. Kemudian ada probabilitas dari F statistik yaitu sebesar 0,000. Ada R square sebesar 0,8857. Lalu juga ada adjusted R square sebesar 0,8655. Juga di sini terdiri dari variabel-variabelnya, ada koefisien, ada konstanta, kemudian ada standard error, t-statistik, p-value, dan juga ada interval. Nah, karena di sini saya menggunakan alpha 5% atau 0,05, maka intervalnya yaitu sebesar 95%. Dari hasil output regresi ini dapat diinterpretasikan seperti yang terlihat bahwa konstanta yang didapat yaitu sebesar 77,11419. Artinya, jika PDRB, indeks pembangunan manusia, dan inflasi nilainya adalah 0, maka tingkat kemiskinan nilainya sebesar 77,11%. Nah, variabel-variabel X yaitu ada len PDRB, IPM, dan juga inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap variabel Y atau variabel kemiskinan. Mengapa? Karena terlihat dari nilai koefisiennya yang bertanda negatif. Ini teman-teman, di depannya ini kan bertanda negatif, maka dapat dikatakan bahwa variabel dari X1, X2, dan X3 berpengaruh negatif terhadap variabel Y yaitu kemiskinan. Interpretasinya seperti ini. Variabel PDRB yang didapatkan koefisiennya sebesar min 2,687538. Artinya, variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan, yang dimana
apabila PDRB naik sebesar 1%, maka kemiskinan akan turun sebesar 2,687538% ceteris paribus. Kemudian untuk interpretasi variabel X2, nilai koefisiennya didapat sebesar min 0,2746119. Gini, jadi teman-teman, di stata apabila nilainya berbentuk seperti ini, bahwa ada titik kemudian di depannya namun tidak ada angka, ini membacanya adalah 0. Jadi nilai dari koefisien IPM itu sebesar negatif atau min 0,2746119. Artinya, variabel IPM berpengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan. Apabila IPM naik sebesar 1%, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,2746119% ceteris paribus. Kemudian untuk interpretasi variabel X3 yaitu inflasi, itu nilai koefisiennya kan didapat sebesar min 0,0159,084. Artinya, variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Apabila inflasi naik sebesar 1%, maka kemiskinan akan turun sebesar koefisiennya ini, yaitu 0,0159,084% ceteris paribus. Lalu untuk interpretasi hasil dari R-squared-nya, teman-teman. Di sini tadi didapat nilai R-squared sebesar 0,8857. Artinya, variabel X1 yaitu PDRB, X2 IPM, kemudian X3 inflasi mampu menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 88,57%. Sisanya sebesar 11,43% dijelaskan oleh variabel lain selain dari PDRB, IPM, dan juga inflasi. Kemudian dari output regresi ini kita juga bisa melihat apakah variabel X berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel Y. Caranya dengan menggunakan uji signifikansi T statistik dan F statistik. Di sini saya menggunakan hipotesis satu arah atau one tail, maka hipotesisnya seperti ini, teman-teman. H0 beta 1, beta 2, dan beta 3 sama dengan 0, artinya variabel PDRB, IPM, dan inflasi tidak berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian hipotesis alternatifnya, apabila beta 1, beta 2, dan beta 3 kurang dari 0, artinya variabel PDRB, IPM, dan juga inflasi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nah, untuk uji signifikansi T statistiknya, asumsi dari uji T statistik itu yaitu apabila nilai dari T hitung atau T statistik lebih besar dari nilai T kritis atau T tabelnya, maka H0 ditolak dan menerima H alternatif. Artinya, ada pengaruh negatif yang signifikan antara variabel PDRB, IPM, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Dan sebaliknya, apabila nilai T hitung atau T statistiknya kurang dari atau lebih kecil dari nilai T tabel atau T kritis, maka H0 diterima dan menolak H alternatif. Artinya, tidak ada pengaruh negatif yang signifikan antara variabel PDRB, IPM, dan juga inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk melihat berapa besarnya T hitung, teman-teman bisa melihat dari hasil di output regresi ini. Simbol T ini artinya adalah T statistiknya atau T hitungnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari T tabel atau untuk melihat T tabel atau T kritisnya? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus T tabel yaitu N dikurang K, di mana N itu adalah jumlah observasinya. Di sini tadi jumlah observasi saya sebanyak 21 observasi, maka N saya sebesar 21,
kemudian K-nya yaitu jumlah variabel yang digunakan. Di sini saya menggunakan 4 variabel, itu ada variabel kemiskinan sebagai Y tadi, kemudian variabel X-nya ada PDRB, IPM, dan juga inflasi. Jadi variabel saya 4 atau 21 dikurang 4, maka hasilnya 17. Tadi saya menggunakan alfa 5% atau 0,05, maka saya mendapatkan nilai T tabel atau T kritisnya sebesar 1,739607. Nah, teman-teman bisa mencari T tabel ini lewat Google atau bisa searching dan juga bisa melihat buku panduan untuk mendapatkan nilai dari T tabel ini, teman-teman. Nah, dari hasil uji tes statistik atau uji signifikansi ini yang berasal dari output regresi dapat dilihat bahwa variabel dari len PDRB atau PDRB terhitungnya kan didapat sebesar 9,34. Sedangkan T tabel yang sudah saya dapatkan tadi sebesar 1,739607. Artinya T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Maka H0 ditolak dan menerima H alternatif. Artinya ada pengaruh negatif yang signifikan antara variabel PDRB atau len PDRB ini terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Lalu untuk melihat apakah variabel ini signifikan atau tidak terhadap variabel Y-nya, juga bisa dilihat dari nilai P-value-nya, teman-teman. Jadi asumsinya apabila nilai P-value kurang dari atau lebih kecil dari nilai alfa, maka dapat dikatakan variabel X tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, di sini nilai dari P-value len PDRB didapat sebesar 0,000. Artinya nilai ini lebih kecil dari nilai alfa yang digunakan, yaitu 0,05. Maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Kemudian untuk interpretasi X2 atau IPM, nilai T hitung yang didapat sebesar 2,81, sedangkan nilai T tabel yang sudah saya dapatkan tadi sebesar 1,739607. Artinya T hitung ini lebih besar nilainya dari nilai T tabel, maka H0 ditolak dan menerima H alternatif. Artinya ada pengaruh negatif yang signifikan antara variabel IPM ini terhadap variabel kemiskinan. Nah, untuk nilai P-value-nya, variabel IPM ini nilainya sebesar 0,012. Artinya, nilai ini lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel IPM ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Lalu untuk interpretasi hasil dari variabel X3 yaitu inflasi, nilai T hitungnya didapat sebesar 0,32. Sedangkan nilai T tabel tadi sebesar 1,739607. Artinya nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabelnya, maka H0 diterima dan menolak H alternatif. Artinya berpengaruh negatif variabel inflasi ini terhadap kemiskinan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Terlihat juga dari nilai P-value-nya, teman-teman. Di sini kan didapat nilai P-value dari variabel X3 yaitu inflasi sebesar 0,755. Artinya nilai P-value ini lebih besar dari nilai alfa, maka dapat dikatakan bahwa variabel inflasi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk uji yang kedua itu ada uji signifikansi F statistik. Asumsinya seperti ini, teman-teman. Apabila nilai F hitung atau F statistiknya ini tadi lebih besar dari nilai F tabel atau F kritis, maka H0 ditolak dan menerima H alternatif. Artinya, ada pengaruh yang negatif signifikan dan sebaliknya apabila nilai F hitung atau nilai F statistik
kurang dari atau lebih kecil dari nilai F tabel, maka H0 diterima dan menolak H alternatif. Artinya tidak ada pengaruh negatif yang signifikan. Nah, untuk mencari nilai F tabel atau F kritis, dapat menggunakan rumus K dikurang 1 untuk mencari DF pembilangnya, kemudian untuk DF penyebutnya dengan rumus N dikurang K dengan tingkat kepercayaannya atau alfanya 0,05. Tadi N saya kan sebesar 21, kemudian K-nya sebanyak 4. Nah, kita tinggal kurangkan, kita cari dulu DF untuk pembilangnya, yaitu K dikurang 1, berarti 4 dikurang 1, yaitu 3. Kemudian N dikurang K, yaitu 21 dikurang 4, yaitu 17. Di sini kan sudah terdapat degree of freedom-nya di hasil F hitungnya. Nah, ini untuk mencari tabel F atau F tabelnya, F kritis. Dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka saya dapatkan nilai F tabel sebesar 3,20. Sedangkan F hitungnya kan sudah terdapat di hasil output regresi, yaitu sebesar 43,90. Maka dari hasil uji F statistik yang dilihat dari hasil output estimasi regresi di software Stata ini, didapat nilai F hitungnya sebesar 43,90. Sedangkan F tabel yang sudah saya cari didapat sebesar nilai 3,20. Artinya, F hitung atau F statistik lebih besar dari nilai F tabel atau F kritis. Maka, H0 ditolak dan menerima H alternatif. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara PDRB, IPM, dan juga inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Dengan nilai dari probabilitas F statistiknya sebesar 0,000. Artinya, nilai probabilitas ini kurang dari atau lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Maka variabel PDRB, IPM, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan karena probabilitas F statistiknya di bawah dari nilai alfa. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, dan ada uji autokorelasi. Kita lanjut, kita gunakan menu do file untuk mengetikkan perintahnya. Bisa kita enter, kita beri jeda. Nah, enaknya di Stata ini ya teman-teman, kita bisa memberi catatan-catatan kecil. Caranya kita beri tanda bintang di dalam perintahnya. Kenapa menggunakan simbol bintang? Karena dengan simbol bintang ini, Stata tidak akan membacanya sebagai perintah. Nah, apabila warnanya seperti ini, hijau, maka Stata tidak akan bacanya sebagai perintah, melainkan sebagai catatan-catatan biasa. Nah, di sini saya akan memberi catatan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah error term terdistribusi secara normal atau tidak. Error term itu adalah faktor pengganggunya. Di sini saya menggunakan uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera ya teman-teman. Metode Jarque-Bera. Di mana asumsinya dengan kita melihat nilai dari probabilitas chi-square Jarque-Beranya dengan asumsi bahwa jika nilai dari probabilitas chi-square Jarque-Bera lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05, maka model persamaan kita dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Jadi tinggal kita ketikkan saja perintah di komennya seperti ini, kita enter, kemudian kita ketikkan perintahnya yaitu JB atau Jarque-Bera, kemudian variabel Y-nya kita ketikkan yaitu kemiskinan.
Kemudian bisa langsung kita blok, kita running. Nah, maka di sisi sebelah kiri akan muncul output dari JB kemiskinan. Nah, dari hasil probabilitas chi-square Jarque-Bera variabel kemiskinan menunjukkan angka sebesar 0,5784. Artinya, nilai dari chi-square Jarque-Bera ini lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel kemiskinan terdistribusi secara normal. Kita lanjut ke variabel selanjutnya, kita enter, kemudian kita ketikkan JB lagi, lanjut ke variabel len PDRB. Kita blok, kemudian kita running. Hasil dari probabilitas chi-square Jarque-Bera variabel len PDRB menunjukkan angka sebesar 0,2227. Artinya nilai ini lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel len PDRB atau PDRB ini dikatakan terdistribusi secara normal. Kita lanjut, kita enter, kemudian kita ketikkan JB lagi, kita ketikkan variabel selanjutnya yaitu variabel IPM. Kita blok, kita running. Nah, terlihat bahwa probabilitas chi-square dari variabel IPM itu menunjukkan angka sebesar 0,6047. Artinya, angka ini lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel IPM terdistribusi secara normal. Kita ke variabel terakhir, kita enter, kita ketikkan JB kembali, kemudian kita ketikkan variabel inflasi. Kita blok, kemudian kita running. Nah, maka muncul dari hasil JB inflasi. Menunjukkan bahwa probabilitas chi-square Jarque-Bera inflasi itu sebesar 0,1678. Artinya, nilai chi-square ini lebih besar dari nilai alfa yang digunakan, yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan variabel inflasi terdistribusi secara normal. Nah, dari uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, variabel yang saya gunakan terlihat terdistribusi secara normal atau dapat dikatakan error term atau faktor gangguan terdistribusi secara normal atau bebas dari masalah normalitas. Kemudian kita enter, kita beri jeda, kita lanjut ke uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi berganda, yang dimana deteksi multikolinearitas pada suatu persamaan dapat dilihat dari nilai variance inflection faktornya atau VIF. Jadi di sini saya menggunakan metode VIF. Nah, di mana asumsinya jika nilai VIF tidak lebih dari 4 atau di bawah 4, maka persamaan tersebut dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Maka saya ketikkan perintahnya seperti ini. Sederhana saja, kita cukup mengetikkan VIF seperti ini, kemudian bisa langsung kita blok dan kita runningkan. Saya running. Nah, maka akan muncul di sisi sebelah sini output dari VIF-nya. Terlihat bahwa nilai VIF variabel len PDRB sebesar 1,38. Artinya nilai ini kan kurang dari atau lebih kecil dari nilai 4, maka dapat dikatakan len PDRB bebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian untuk variabel IPM, nilai VIF-nya itu sebesar 1,05, artinya lebih kecil atau kurang dari 4, maka dapat dikatakan bahwa variabel IPM ini juga terbebas dari masalah multikolinearitas. Lalu untuk variabel inflasi, itu nilai VIF-nya sebesar 1,44, artinya di bawah 4 juga atau lebih kecil dari 4, maka juga dapat dikatakan bahwa variabel inflasi ini bebas dari masalah multikolinearitas. Lalu untuk min VIF-nya itu sebesar 1,45,
29. Terlihat jelas bahwa nilai ini lebih kecil atau kurang dari 4, maka dapat dikatakan variabel-variabel yang saya gunakan terbebas dari masalah multikoliniaritas. Kemudian nilai 1/5 ini adalah nilai TOL-nya atau tolerance inflation factor. Jadi, apabila nilai TOL mendekati 1, dapat disimpulkan bahwa variabel ini terbebas dari masalah multikoliniaritas. Terlihat bahwa variabel dari LNPDRB, IPM, dan juga inflasi ini, angka TOL-nya mendekati nilai 1. Artinya dapat dikatakan bahwa variabel ini terbebas dari masalah multikoliniaritas. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik yang ketiga. Bisa kita enter, kemudian kita beri jeda, kita tuliskan catatan, yaitu uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model persamaan regresi terjadi ketidaksamaan varians atau residual pengamatan satu dengan pengamatan yang lain, yang dimana deteksi heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari nilai IMTEST Watt-nya. Jadi, metode-metode untuk mencari uji asumsi klasik ini banyak teman-teman. Contohnya, dalam uji heteroskedastisitas itu ada menggunakan metode Watt, menggunakan metode Bruce-Pagan, kemudian ada korelasi Sparman, dan lain sebagainya. Namun di sini saya menggunakan metode Watt saja. Metode Watt. Nah, asumsi dari metode Watt ini, apabila nilai dari probabilitas chi-square heteroskedastisitas lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05, maka model tersebut dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. Maka saya ketikkan di menu do file ini perintahnya. Kita bisa ketikkan apabila menggunakan metode White, kita ketikkan imtest, White. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa blok, kemudian kita running. Maka di sisi sebelah kiri akan muncul output dari imtest White-nya. Nah, ini muncul hasil dari imtest White dengan nilai probabilitas chi-square heteroskedastisitasnya sebesar 0,0931. Artinya lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Maka model tersebut dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lanjut ke uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu ada uji autokorelasi. Kita enter. Nah, autokorelasi ini merupakan hubungan atau korelasi yang terjadi antar anggota observasi satu dengan anggota observasi yang lainnya dalam rangkaian waktu atau time series. Jadi, deteksi autokorelasi ini pada suatu model dapat dilihat dari nilai Darwin-Watson-nya. Nah, di sini saya menggunakan metode Darwin-Watson, di mana asumsinya apabila nilai Darwin-Watson lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05, maka persamaan tersebut dapat dikatakan bebas dari masalah autokorelasi. Nah, sebelum mengetikkan perintah uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson, kita bisa menteset tahunnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa juga menteset tahun dari awal. Bisa dari setelah gen ini juga bisa, atau setelah di-save juga bisa. Jadi kita bisa menteset tahun, gunanya agar kita tahu tahun berapa, antara tahun berapa sampai dengan tahun berapa tahun yang ingin kita analisis. Nah, juga guna dari teset tahun adalah untuk agar nanti perintah uji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson-nya tidak merah atau bisa dijalankan. Nah, sebelumnya kita teset tahun, kita ketikkan teset tahun, kemudian kita blok, lalu kita running. Nah, maka akan muncul teset tahunnya dengan time variabelnya yaitu
tahun antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 dengan deltanya sebanyak 1 unit atau per tahun. 1 tahun. Kemudian baru kita bisa mengetikkan perintah uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Kita ketikkan saja yaitu stat Watson seperti ini. Kemudian kita blok, lalu kita running. Nah, maka akan muncul hasil dari Darwin-Watson D-statistik dengan ininya sebesar 4 dan 21. Angkanya sebesar 1,813571. Artinya nilai dari Darwin-Watson D-statistik ini lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Artinya variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan inflasi yang digunakan bebas dari masalah autokorelasi. Selain itu, untuk melihat apakah nilai Darwin-Watson ini benar-benar ada masalah, menunjukkan ada masalah autokorelasi atau tidak, teman-teman bisa melihat dari nilai tabel di statistik secara manual. Bisa teman-teman searching di Google atau melihat buku panduan. Jadi, caranya teman-teman bisa mencari nilai D-statistiknya dengan cara melihat tabel D-statistik Watson atau Darwin-Watson. Untuk mencarinya, kita perlu menyiapkan berapa nilai K-nya. Di sini tadi nilai K-nya atau jumlah variabel yang saya gunakan tadi kan 4. Kemudian nanti kita bisa melihat DL-nya berapa, kemudian DU-nya. Kemudian setelah mendapatkan nilai DL dan DU, kita akan menghitung nilai 4 dikurang hasil dari nilai DU. Kemudian kita bisa melakukan 4 dikurang dengan nilai DL. Nah, apabila nilai D terletak antara nilai DU dan nilai 4 dikurang DU, maka dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi. Nah, setelah saya cek kembali hasil dari Darwin-Watson D-statistik saya secara manual juga menunjukkan bahwa persamaan yang saya gunakan tidak terdapat masalah autokorelasi atau bebas dari masalah autokorelasi. Nah, kesimpulan dari analisis yang saya lakukan yaitu melihat bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Kemudian variabel IPM juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan variabel inflasinya juga berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Nah, berdasarkan uji asumsi klasik yang sudah saya lakukan, yaitu ada uji asumsi klasik normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dalam persamaan ini, yang persamaan yang saya gunakan mengandung BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator. Karena hasil dari uji asumsi klasik yang sudah saya lakukan tadi tidak terjadi masalah. Baik masalah normalitas, multikolenialitas, heteroskedastisitas, maupun masalah autokorelasi, sehingga adanya hubungan sempurna linear dan pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model persamaan regresi yang saya gunakan. Sekian video tutorial saya mengenai estimasi regresi dan uji asumsi klasik beserta cara menginterpretasikannya menggunakan software Stata 16. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.